Seandainya ia mau memakan hadiah, tetapi tidak mau memakan zakat. Cerita yang dikemukakan pendeta tersebut merupakan penyebab masuk Islamnya Salman di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 dijelaskan bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan pada tangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita menjelang tidur. Kita akan lanjut membaca buku Kholasah Nurul Yakin milik Syekh Muhammad Al-Khodari Bik Nurul Yakin. Kita membaca buku lagi karena untuk menambah kecintaan kita dengan Nabi Muhammad. Karena kita tidak mungkin cinta dengan Nabi Muhammad kecuali mengenal beliau. Sangat banyak buku yang menjelaskan tentang beliau untuk mengenal beliau. Tapi untuk saat ini kita akan membaca buku ini. Lanjut saja ke judul selanjutnya. Gerakan pemikiran sebelum diutusnya Rasulullah. Pembahasan mengenai hal ini berkisar pada pergerakan besar yang dilakukan oleh para pendeta dan para rohib sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Orang-orang Yahudi menunggu-nunggu kemenangan mereka atas orang-orang Arab penduduk Madinah melalui seorang rasul yang sedang ditunggu-tunggu kedatangannya. Asim ibnu Amr ibnu Qatadah menceritakan hal ini kepada kaumnya. Sesungguhnya Rasulullah menyeru kami untuk memeluk Islam dan membawa rahmat Allah buat kami. Sebelumnya kami tidak mempunyai pengetahuan mengenai kedatangannya. Kami adalah penyembah berhala dan orang-orang musyrik, sedangkan mereka adalah kaum ahli kitab. Mereka banyak mengetahui tentang hal-hal yang tidak kami ketahui melalui kitab mereka. Antara kami dan mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bila kami menang atas mereka, lalu mereka mengatakan, sekarang sudah dekat masanya bagi kami kedatangan seorang nabi yang diutus. Kelak kami akan bertempur bersamanya melawan kalian, bagaikan kami memerangi orang-orang Ad dan kaum Irmiyah. Hal seperti itu sering kami dengar melalui mulut mereka. Akan tetapi setelah Allah mengutus Rasulnya Muhammad, kami mengabulkan seruannya ketika ia mengajak kami menyembah Allah. Kami telah mengetahui apa-apa yang telah mereka ancamkan kepada kami dengan datangnya Rasulullah ini. Kami segera lebih dahulu beriman kepadanya, tetapi ternyata mereka sendiri ingkar dan kafir. Orang-orang Yahudi berani mengatakan kepada orang-orang musyrik Arab, kami akan membunuh kalian sebagaimana Allah membinasakan kaum Ad dan kaum Irmiyah bersama Nabi yang sedang ditunggu-tunggu itu. Karena sifat-sifat Nabi SAW telah tertera di dalam kitab suci mereka yang di dalamnya disebutkan
bahwa Nabi ini kelak akan memberantas kemusyrikan dengan kekuatan. Kan tetapi mereka tidak menyadari bahwa kedengkian dan kezaliman akan menguasai diri mereka sehingga mereka enggan memeluk agama yang lurus yang dibawanya. Oleh sebab itu mereka berhak mendapat adab di dunia dan di akhirat. Umayyah ibnu Abu Surt, seorang Arab pemeluk agama Nasrani, sering mengatakan, "Sesungguhnya aku telah menemukan dalam kitab Injil sifat seorang nabi yang kelak akan diutus di negeri kami." Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menceritakan pula bahwa ia pernah menemani seorang pendeta Nasrani selama beberapa waktu. Ternyata pendeta itu sering berkata kepadanya, "Hai Salman, sesungguhnya Allah kelak akan mengutus seorang rasul bernama Ahmad. Ia dilahirkan di daerah pegunungan Tihamah. Tandanya ialah ia mau memakan hadiah, tapi tidak mau memakan zakat." Cerita yang dikemukakan pendeta tersebut merupakan penyebab masuk Islamnya Salman di kemudian hari. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada raja-raja di seluruh penjuru dunia, tiada seorang raja pun yang menghina suratnya, kecuali Kisra, raja Persia, yang tidak mempunyai pengetahuan dari kitab suci. Semua raja pemeluk agama Nasrani seperti Raja Negus dari Abyssinia, Makaukis, Raja Mesir, dan Kaisar Heraklius dari Romawi memuliakan tamu utusan Nabi Muhammad SAW yang datang kepada mereka menyampaikan surat Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ada yang mau beriman kepada Rasulullah seperti Raja Negus, ada juga yang menolak. Tetapi dengan tolakan yang lemah lembut dan hampir saja mau masuk Islam, seandainya tidak karena kedudukannya sebagai seorang raja besar, seperti Kaisar Heraklius. Di antara mereka ada yang mendapat hidayah seperti Raja Muqawqis dari Mesir. Pada saat itu Rasulullah SAW masih belum memiliki kekuatan yang dapat mengantarkan raja-raja tersebut masuk Islam. Perlakuan yang baik itu tiada lain karena mereka mengetahui bahwa Al-Masih alaihissalam telah memberikan berita gembira tentang datangnya seorang Rasul sesudah dia. Ternyata sifat-sifat Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam kitab mereka. Mereka pun mau menyebut seruan yang lebih baik itu. Berita yang didengar melalui bisikan-bisikan para juru ramal sebelum masa Rasulullah cukup banyak yang menyatakan kedatangannya. Tetapi kiranya cukup bukti apa yang telah kami tuturkan tadi, karena data-datanya cukup autentik. Sekalipun demikian, pekerjaan-pekerjaan yang telah dilimpahkan Allah kepadanya dan semua perkataan yang telah disampaikannya kepada kita merupakan bukti paling kuat tentang kenabiannya dan pengukuhan bagi seruannya. Keterangan mengenai dia akan menyusul secara terperinci. Maka hendaknya hal tersebut diperhatikan benar-benar, insya Allah Anda akan mendapat petunjuk. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda ke jalan yang lurus. Sampai sini kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya dengan judul Permulaan Wahyu. Mohon maaf, suara saya tidak jelas, kurang enak badan. Sampai sini terima kasih atas silaturahminya. Semoga rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad bertambah dengan mengetahui sedikit cerita beliau. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.